Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Maka nama saya Putri Yunita dengan NPM 2211010437 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Hafiza dengan NPM 2211010450. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita kelompok 8 dengan judul Negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan yang sah. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara jika memiliki 4 unsur. Unsur-unsur negara. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah sekumpulan makhluk individu yang tinggal di suatu wilayah atau negara. Yang kedua, wilayah. Ia adalah tempat menetapnya sekelompok atau individu. Yang ketiga adalah pemerintahan berdaulat. Pemerintahan berdaulat merupakan pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang bisa memimpin negara tersebut. Yang terakhir adalah konstitusi. Konstitusi merupakan aturan-aturan hukum dan pengakuan dari negara lain. Tujuan negara. Tujuan sebuah negara adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Fungsi-fungsi negara. Fungsi-fungsi negara yang pertama adalah mengupayakan kesejahteraan warga negara. Yang kedua, menjaga keutuhan dari serangan pihak lainnya. Yang ketiga, menegakkan keadilan yang dijalani oleh orang dengan keadilan. Keempat, melaksanakan penertiban sebagai stabilisator untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara ada dua. Yang pertama adalah negara serikat. Negara serikat adalah negara yang mempunyai lebih dari lembaga konstitusi dan lembaga perwakilan. Contoh negara serikat adalah Amerika, India, dan Jerman. Yang kedua adalah negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu kedaulatan yang bersifat tunggal di dalamnya. Contoh negara itu Indonesia, Spanyol, dan Brunei. Berikut perbedaan antara negara kesatuan dan serikat. 1. Negara dan wilayahnya. Negara serikat memiliki negara-negara bagian di bawahnya, yang biasanya disebut negara bagian, yang meskipun tidak berdaulat penuh, mempunyai hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakannya oleh pusat. Negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya, yang biasanya disebut provinsi atau pemerintah daerah, yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. 2. Membuat undang-undang. Di negara serikat, negara bagian mempunyai hak kekuatan konstitusi, yaitu hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Yang terpenting, undang-undang tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang mendasari negara. Contohnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat memberlakukan hukuman mati, sementara beberapa negara bagian lainnya tidak melaksanakan, karena masyarakatnya tidak menyetujui hal tersebut. Di negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pemerintah pusat. Peraturan tersebut disebut peraturan daerah. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya kita mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wal akhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.